Saat ini kita hidup di tengah zaman di mana semua orang bisa menjadi pengkhotbah, saudara. Dari media sosial saja kita bisa melihat ada banyak suara-suara yang terdengar bijak, inspiratif, dan positif. Namun ketahuilah bahwa tidak semua dari suara-suara yang tampak baik itu benar adanya. Hal ini juga pernah terjadi dan menjadi pergumulan Rasul Paulus ketika sedang menulis suratnya kepada jemaat di Galatia. Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Dari sini kita melihat saudara Paulus sedang marah. Bukan karena dia gengsi, tapi karena kebenaran Injil sedang dipertaruhkan saat itu. Ada banyak Injil palsu yang beredar saat itu. Dan mungkin bukan hanya saat itu, tapi juga tampaknya saat ini hal yang sama masih terjadi. Ada Injil kemakmuran yang sering mengatakan kepada kita, yang penting percaya, yang penting kasih persembahan, maka hidupmu akan sukses. Kamu akan lebih diberkati lagi berlipat-lipat kali ganda. Atau Injil moralisme yang menekankan kepada kita, sudah yang penting jadi orang baik saja cukup. Yesus nggak perlu. Atau Injil diri kita sendiri yang sering mengatakan, ikuti saja kata hatimu, yang penting kamu bahagia. Semua tampak indah, bukan? Namun sadar atau tidak, saudara, perlahan-lahan suara-suara Injil lain itu bisa menggeser pusat Injil Kristus itu kepada diri kita sendiri. Padahal Injil yang sejati bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita, mari kita kembali berakar pada Injil Kristus. Ukurlah setiap ajaran, motivasi, bahkan konten rohani yang saudara dengar dengan kebenaran Injil dalam Alkitab kita. Artinya kalau sesuatu membuat Kristus semakin kecil dan kita atau bahkan orang lain semakin besar, maka hati-hatilah saudara. Mungkin itu bukan Injil Kristus yang sejati. Seperti yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-8, sekalipun ada malaikat dari surga memberitakan Injil lain, biarlah ia terkutuk. Kita tidak butuh versi baru dari Injil. Kita hanya perlu terus hidup dalam Injil yang sudah diberitakan melalui Alkitab kita. Apa Injil itu? Injil itu tidak lain tidak bukan ialah Yesus yang mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Jangan kejar Injil yang viral, saudara, tapi peganglah Injil yang vital, yang sudah saudara dan saya terima dari firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.